Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sembako. Selamat datang di channel Muksin Sembako. Apa kabar teman-teman semua yang satu perjuangan? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan sukses dalam menjalankan usahanya. Oke teman-teman, inilah toko saya berada di depan perumahan Panasonic Gobel Lembah Hijau ya teman-teman. Di sini saya berjalan sudah mencapai kurang lebih 12 tahunan teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti biasa saya mau berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Maaf tidak ada niat menggurui, saya hanya ingin berbagi saja. Dalam menjalankan usaha pasti ada kalanya sebuah masalah datang menghampiri kita teman-teman. Banyak pengusaha atau pedagang yang bertahan dan menghadapi masalah tersebut dan mencari solusi. Dan ada juga yang memutuskan untuk berhenti atau beralih ke usaha lainnya. Pedagang yang bertahan dan mencoba mencari solusi biasanya akan meraih kesuksesan di depan. Lalu apa saja masalah usaha atau jualan yang sering dihadapi oleh pengusaha atau pedagang? Oke teman-teman, kita langsung bahas. Yang pertama, waktu. Waktu adalah salah satu masalah yang paling sering dihadapi oleh pengusaha atau pedagang. Banyak pengusaha atau pedagang yang tidak bisa membagi waktunya dengan baik, sehingga menyebabkan masalah dalam usahanya atau dalam dagangnya, seperti telat buka toko atau kesiangan karena tidak ada jam istirahat, terlalu kecapean, atau sakit karena tenaga selalu terkuras setiap hari. Maka karena itu menjadi seorang pedagang atau seorang pengusaha harus mulai menerapkan manajemen waktu yang baik. Setidaknya dalam waktu seharian menyempatkan tidur 1 jam atau 2 jam teman-teman. Yang namanya kita sebagai pedagang sudah pasti tidak ada waktu libur kecuali di hari lebaran. Itu juga kadang-kadang buka juga ya teman-teman. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua teman-teman, kurang percaya diri. Banyak pedagang yang kurang percaya diri untuk mengakui bahwa dirinya memiliki sebuah usaha. Ini biasanya terjadi ketika baru memulai usaha dan usahanya masih kecil atau belum berkembang. Karena kurang percaya diri inilah pedagang tidak mudah dikenali oleh orang-orang. Padahal dengan percaya diri yang tinggi, kita secara tidak langsung bisa terkenal di wilayah sekitar kita. Dan masyarakat tahu bahwa kita ini seorang pedagang sembako. Seperti kayak gitu teman-teman. Sekarang yang ketiga teman-teman, pindah bidang usaha. Nah ini kadang-kadang kita kalau misalkan di bidang ini kita tidak berkembang, lalu kita pindah ke bidang lain, seperti kayak gitu teman-teman maksudnya. Ada beberapa pedagang yang mudah menyerah ketika jualannya sepi dan tidak berkembang. Misalnya kita jualan sembako tapi tidak berkembang, terus pindah ke usaha lain seperti menjadi penjual sendal atau pakaian, terus pindah lagi karena jualan sendal dan pakaian tidak berkembang juga. Masalah ini yang sebenarnya membuat usaha kita tidak berkembang. Jika kita menjalankan usaha yang sepi dan tidak berkembang, yang harus dilakukan adalah fokus dan pikirkan strategi baru untuk mengembangkan usaha kita. Harusnya seperti kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Poin yang keempat, perang harga. Nah di sini yang namanya perang harga itu otomatis kita yang namanya jualan sembako itu teman-teman paling banyak saingannya. Hampir jaraknya 100 meter antara toko dan toko. Ini masalah yang sering terjadi saat ini. Banyaknya pesaing yang berani memberikan harga lebih murah dan membuat kita ingin mengikutinya dengan harga jual murah. Dengan menurunkan harga, otomatis margin atau keuntungan kita menjadi kecil dan tidak sesuai dengan pengeluaran kita. Untuk keluar dari masalah ini teman-teman, jangan pernah menurunkan harga, tapi cobalah berikan harga yang sesuai atau harga umum atau harga pasaran.
dan terus berikan pelayanan yang baik sehingga pelanggan kita merasa nyaman dan puas. Tidak semua konsumen menginginkan harga yang murah, tapi ada juga konsumen yang mencari kenyamanan saat belanja, pelayanan yang ramah ketika dia transaksi. Seperti kayak gitu teman-teman. Jadi kita yang namanya usaha pasti bersaing. Nah, di sini kita harus benar-benar mengelola usaha kita dengan baik. Bagaimana caranya kita bersaing? Meskipun kita tidak menurunkan harga, tapi kita harus mempunyai strategi yang bagus dalam mengelola toko kita. Oke teman-teman, sekarang poin yang kelima, manajemen keuangan kurang teliti. Nah, masalah ini masih banyak sekali ya teman-teman di antara kita yang masih baru memulai jualan sembako. Masalah keuangan adalah salah satu hal penting yang harus dikelola dengan baik demi kelangsungan usaha kita, teman-teman. Jika keuangan tidak dikelola dengan baik, pendapatan dan pengeluaran tidak akan terkontrol hingga bisa menyebabkan kerugian, kemungkinan bisa bangkrut juga, teman-teman. Nah, itulah teman-teman masalah yang sering terjadi ketika kita menjalankan usaha kita. Oke teman-teman, sementara itu saja dulu berbagi pengalamannya tentang jualan sembako. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mau menjalankan usahanya atau yang baru menjalankan usaha sembako. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dan sudah menyimak, dan tunggu video-video selanjutnya tentang jualan sembako dari pengalaman saya. Salam satu sembako, jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi berbagi pengalamannya tentang jualan. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan selalu diberikan rezeki yang banyak berkah dan manfaat. Saya Muksin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.